Yang mau diambil penghitam knalpot satu, ini breaker belakang segitiga. Berarti harus bawaan ini pesan. Halo, selamat siang guys. Jadi sekarang sudah tahap pengecatan, sudah epoxy ya. Saya pakai di tone premium. Ini sudah habis satu karing. Ini karing kedua ini, tapi cuma 2 lapis saya nanti nih. Terus saya pakai silver nanti warna asli. Ini clear. Terus ini mana itu? Ini untuk knalpot ya, bagian ininya. Tapi ini tidak. Ini juga anti silver. Baru rangka saja dulu. Maksudnya saya mulai dari rangka karena nanti kita mau pasang satu-satu nanti. Setelah rangka ya standar 2 sudah. Ini sudah 2 lapis. Ini mau ditunggu lagi 20 menit. Ini lagi mendung ya, jadi proses pengirangannya tuh tidak terlalu maksimal. Yang penting tadi pas ada matahari tuh saya sudah jemur juga. Saya gantung di atapnya ini guys. Saya rencana pakai ini, apa namanya, pelek trali. Tinggal diamplas. Ini belum diamplas, juga belum diamplas. Ini juga belum. Saya mau fokus di 3 ini aja tuh. Soalnya ini aja sudah memakan waktu banyak sekali guys. Oke, ini sudah yang agak tebal sih tadi. Ini mau 1 kali lagi, tapi kita tunggu dulu. Ini juga belum full ini. Kita mau tunggu 1 kali lagi sampai kering. Terus yang kedua kayaknya sampai 2 kali atau 3 kali saja. Ini jam 3:30. Ini sudah 2 lapis ya. Sudah bagus sih 2 lapis ini. Nah, tinggal di clear aja guys. Nanti saya skip saja soalnya agak lama ini. Masih banyak juga yang belum. Baru standar setengah yang sudah. Ini sudah clear, kita tinggal tunggu saja. Mau tunggu sampai besok, sampai malam bisa. Intinya nih sudahlah. Ini enggak sebagus di video sebenarnya sih. Jadi saya mau lanjut yang lain. Ini dia bahannya guys. Ya untuk sementara ini dulu guys.
Ini pahanya juga sudah, sisa shockbreaker ini yang di silver juga. Saya mau kasih original saja semuanya. Jadi sesuai pabrikan ya. Masih banyak yang belum, itu sudah. Ini belum. Speedometer sudah dibersihkan tadi ini. Sisa kacanya saja belum ada. Ini lain-lain. Ini juga belum dicuci. Ini mau diganti nih. Saya ada satu pasang. Ini juga mau dibersihkan ini. Ini juga mau dililit trali. Ini kita ke pelabuhan guys, mau ambil kiriman. Jadi kirimannya itu BPKB motor ya, kita sedang kerjakan. Nah, ambilnya tuh di pelabuhan Wanci ya. Ini di Kendarin. Apanya itu di sebelah sana, yang ada kantor di sana. Ini lagi mendung ya. Oke guys, kita sudah naik di kapalnya. Ini mau ambil kirimannya guys. Wih, menggunakannya bagus. Katanya sih di belakang. Ini pertama kali saya mengirim ambil kiriman lewat kapal begini. Nggak tahu ongkirnya berapa ya. Oke guys, ini sudah ambil BPKB nya ini dari dari kapal ini. Ini sekarang saya mau pulang, sudah malam. Halo guys, selamat pagi. Jadi hari ini kita mau lanjut proses pengecatan. Ternyata hujan guys. Nah, hujan terus matahari juga nggak ada. Jadi biasanya kalau seperti itu saya tidak melakukan pengecatan ya, soalnya saya juga butuh hawa panas begitu untuk memanaskan catnya ini. Soalnya kemarin saya coba-coba begitu tanpa matahari ya, ternyata misal ini contoh primer grey kan dasar, terus tiba-tiba saya kasih hitam begitu. Nah saat clear si warna primer gelnya itu dia muncul ke atas, terus hitamnya itu kayak macam apa ya, pokoknya ada kayak belang-belang lah. Itu terjadi di sini. Kan ini kelihatan ya, ada ini juga ya. Padahal saya semua cekin cat ini shockbreaker, ternyata ya hujan. Saya tunggu matahari lah. Ini juga besinya dingin ya. Saya biasanya lebih suka kalau cat itu panas begitu, jadi catnya itu lebih meresap, lebih menyatu dengan besinya. Ini dia sudah beberapa. Jadi kebetulan lagi hujan, saya mau cuci saja dulu ini semua. Ini kayak kunci kontak ini masih kotor, mau cuci. Ini CDI kotor nih. Ini saya sudah perbaiki dratnya, pakai ini kemarin. Baut juga kayak baut ini kan. Nah ini saya perbaiki semua dratnya. Nah ini kayaknya semoga bisa sih, tidak kotor. Ini nih masuknya nih. Soalnya kan ada beberapa yang kotor nih. Biasanya itu kotornya seperti itu mengganggu begitu. Nah ini juga mau dibersihkan ini. Coba saya lihat.
Oh, kotor juga ternyata. Ini mau disemprot aja nih. Nah, kotor. Oke, untuk progres sementara itu saja sih. Kayaknya knalpot juga, tapi nanti knalpot paling akhir deh. Soalnya itu kan maksudnya terakhir dipasang. Ini cat juga tinggal sedikit ya. Clear, masih ada satu black juga masih ada. Mesin juga belakangan. Saya mau fokus di kecil-kecilnya dulu. Jadi kayak macam CDI. Nah, ini kalau setelah cuci kan bisa langsung dipasang ke sini. Jadi kayak macam kecil-kecilnya lah. Ini saya pisahkan saja dulu deh di sini. Nah, setirnya juga ini belum dibersihkan. Ini saya mau bersihkan dulu. Keluarkan karetnya. Jadi bisa dibersihkan total. Lebih bagus sih pakai polis sih kalau yang ini. Ini juga ada karet, jadi kayaknya mau di epoxy saja ini bagian sininya. Tapi saya juga lebih suka sih warna originalnya seperti ini. Ini bagus di epoxy nih. Oke, nanti saya skip saja deh. Halo, selamat sore teman-teman. Jadi hari ini saya mau mereview progresnya. Jadi ini yang sudah terpasang ya, yang bagian yang kecil-kecil. Kalau untuk ini setirnya sebenarnya saya mau bersihkan juga, tapi karena sudah malam dan baru beberapa tahun yang selesai, jadi saya pasang dulu untuk sementara. Soalnya ini remnya, kalipernya ini apa, masternya ini akan tergantung ini kalau misal saya pasang di sini. Nah, ini sudah terpasang ya. Tadi ada beberapa kendala. Pertama, pada saat pemasangan baut itu, ini kayak baut-baut itu keras ya, jadi ada karat begitu. Nah, untung ada apa namanya untuk tape ini. Nah, jadi ini lumayan membantu ya untuk memperbaiki lubang-lubang berat yang itu yang rusak jadi kayak begini. Nah, ada yang kendala lain juga di motor ini. Pertama, ini agak agak miring ini, tapi nanti kita lihat pada saat pemasangan spakbor ini. Soalnya nih agak miring dia, agak miring ke sini ya kalau kelihatannya. Nah, dia agak miring ke sini. Nanti kita pukul dari sini supaya dia lurus. Tapi nantilah pada saat pemasangan. Ini juga kelihatan kayak agak cipek dia di bagian sini. Sebenarnya pemasangannya itu paling bagus sebelum pasang segitiga, jadi dipukul dari belakang. Tapi nanti saya kali deh. Saya mau kali bagaimana caranya biar dia lurus lagi nih. Kemudian ini ada tangki belum terpasang ya. Ini sudah pasang bagian kunci-kunci. Ini juga CDI, ini juga relay, Kipro, ice. Ini saya rencana mau pasang trali. Ya, di sana ada anunya, lingkarannya. Ini mau di repaint hitam juga. Ini juga depan. Ini ban depan, ini ban belakang. Jadi ini sudah beberapa sudah repaint. Ini juga. Tapi ini belum ada apa namanya? Laharnya nih, belum ada laharnya ya. Ini juga sudah mati ini untuk pembaca kilometernya. Ini juga bambu dalamnya ini tidak ada semacam pipa begitu ya, tidak ada yang itunya. Ini belum diripennya ini. Jadi yang saya pakai sementara itu pelek bintang dulu. Itu pun ya saya pasang bannya itu kebalik guys ini. Sebenarnya seharusnya tuh alurnya tuh menghadap ke depan. Ini juga belum di repaint. Ini belum di repaint. Ini juga mau di silverkan ini. Nah, yang lain juga masih ini ya, kayak kabel bodi belum tuntas. Ini juga masih buluk ini. Masih mau dikinclongkan. Ini kemarin sudah dicuci atau belum ya? Kayaknya sudah deh. Ini mau dikinclongkan nanti. Ini juga mau di repaint. Ini dudukan tangki nih. Saya lupa kemarin di mana tempatnya tuh. Ini per ini saya mau buka plastiknya nih, pipanya. Ini juga nanti mau dikasih bagus. Nggak tahu mau di repaint kayaknya atau begini saja. Ini sudah tinggal di repaint nih. Ini masih banyak ya, belum motor itu terpasang.
Jadi ini kita mau taruh saja di sini dulu. Ini saya sudah cuci kemarin, tinggal anunya saja, mikanya. Untuk update-nya itu nanti lagi selanjutnya, soalnya ini masih panjang perjalanan. Mulai dari mesinnya, karbu lagi belum. Tadi juga karbu ada kendala guys. Nah, jadi pemiliknya juga bilang karbu ini sebelumnya itu ada kendala di berbet. Ternyata di sini. Nah ini kan pipa menyambung ke sini. Nah, dia kena baut, jadinya lubang. Jadi ini kayaknya mau dilem saja. Mau dilem di sini biar tidak bocor ya. Oke lah. Itu saja dulu update perkembangan. Ini saya mencarikan dus biar apa tidak tercecer. Soalnya banyak benda-benda kecilnya nih kalau karbu. Ya paling halo, selamat pagi lagi guys. Jadi ini progres sudah beberapa persen, ini enggak tahu berapa persen, pokoknya masih panjang lah perjalanan. Ini saya habis ganti setir. Ini saya pakai setir saya yang lama. Ini yang dari motornya ini. Karena ininya apa namanya, tempat spionnya tuh sudah tidak ada. Nah, jadi saya ganti. Ini juga saya belum cuci ya. Jadi ini yang lama saya sudah cuci, jadi saya pakai ini. Terus dia masih kinclong ya. Ada tempat spionnya juga. Ini rusak ya sebenarnya. Bagian karetnya itu rusak, jadi dia enggak bekerja, tapi saya mau pasang dulu. Ini sudah terpasang. Nah ini juga ada kemarin yang bagian sini apa ya, gimana ya saya taruhnya kemarin. Tidak tahu pokoknya gimana, nantilah dibahas yang itu. Nah ini tangki juga sudah ripin ya, tapi kena kotoran lagi. Ini karetnya belum dipasang soalnya masih basah. Nah, ini juga sudah. Ini nanti kita mau pakai ruji ya di velg ini. Ini juga sudah terpasang tapi tidak di ripin ya. Ah ini dia set one. Saya pakai subbreaker set one masuk. Ini dia ada anunya ya, ini kayak banyak ta. Nah. Dua, jadi saya pasang di sini. Tapi yang satunya bosnya itu hilang, jadi saya pakai bos yang variasi ini. Tapi dia keluar, ini mau di gerindra dulu. Nih, nah, dia harus pendeknya sama seperti ini. Jadi beberapa partnya itu masih banyak yang belum itu ya selesai. Yang ini juga dalam karung ini. Nah,
Ini saya mau cat apa namanya di dashboard nih. Ini juga kabel body, ini saya perbaiki kabel body. Nah, ini yang lamanya nih, ada beberapa yang hilang, jadi saya pakai yang lama saya yang punya. Oke, ini juga velgnya mau dipasang ruji nanti, sudah di repaint guys. Saya sudah beli rujinya juga, tapi masih di dalam. Oke, itu saja dulu deh. Pokoknya progresnya sudah sampai di sini lah. Masih panjang ini, masih ada mesin. Ini juga sudah di repaint ini. Ini juga belum dibersihkan. Halo, selamat siang. Jadi saya mau update dulu apa-apa yang sudah terkerjakan. Nah, ini trali saya sudah pasang, tapi kayaknya salah deh, salah pasang ini kayak. Nanti saya mau serahkan ke ahlinya saja, soalnya saya kurang bagus sih pasang ini kemarin. Pokoknya saya ini mau bawa nanti ke tempat rakit lah. Nah, ini juga spabur sudah saya hitamkan ini dengan diton ini. Ini juga mau dipasang. Bodi belakang nanti mau dicat silver ini. Pokoknya ada beberapa yang belum selesai lah. Ini saya mau pasang untuk ukur-ukur saja, apakah ada yang melenceng dari dudukannya atau sudah pas semua. Pokoknya mesin nanti saya mau pasang dulu untuk bongkar di motornya langsung. Tapi saya mau fokus di mana ya, mau fokus di peleknya aja dulu, depan belakang. Terus kabel body, nah ini masih banyak sih, ban juga mau dipasang kalau sudah terakit. Yang penting asal peleknya sudah jadi ya, ini sudah bisa didorong-dorong ini. Saya itu aja dulu. Nah, ini juga saya mau pesan yang titanium ini terbalik kemarinnya. Mesin ini saya mau pasang kembali ke motornya, biar saya bisa bongkar mesinnya kan dari luar, maksudnya dari ininya motornya. Oke, itu saja dulu. Oke, ini updatean terbaru sore. Pokoknya sudah beginilah. Ada beberapa yang mau dilanjut lagi besok, seperti knalpot dan lain-lain, tapi kayaknya knalpotan ini saya sudah rendam di setrum. Subbracket itu saya mau simpan saja, siapa tahu suatu saat berguna kan. Ini gasnya, nggak tahu tadi gas berapa harganya ya. Ini jok juga saya sudah perhitam, lebih bagus. Oke, nanti tunggu saya kelanjutannya. Ini di mesin itu kalau sudah semuanya sudah beres, macam velg dan lain-lain. Soalnya kalau sudah menyangkut mesin itu ya sudah panjang lagi urusannya. Halo guys, jadi ini updatean terkini. Nggak tahu tanggal berapa ini, tanggal berapa ya ini. Terus saya cek dulu. Oh, nggak bisa di scroll. Bisa. Tanggal berapa ya ini. Halo guys, ini sekarang updateannya. Kurang lebih seperti inilah ya, teman-teman perhatikan saya sendiri. Velg belakang nih saya mau bawa sebentar ke tempat setel velg.
yang depannya juga. Tadi malam saya sudah belikan apa namanya, laher atau bearing kode ini untuk yang depannya 6.300 untuk depan ini. 2 biji ini 20.000 ini, 9.001 lah. Nah, jadi ini sudah berkurang sebagian. Oh, ada kemarin saya rendam juga pakai sitrum nih, sitrum yang ini. Nah, itu di dalam beberapa bagian kan. Jadi kinclong kembali tuh. Itu kayak starter kaki di dalam semua. Ini bagian setir ini 2, ini bagian tromol di bagian remnya, ini bagian saklar, ini bagian untuk roda depan ini sana. Ini lupa kemarin dipasang, tapi nanti saya pasang. Ini sudah tipis juga ini rantai ini tuh, sudah terkikis dia. Ini nanti saya mau nyalakan mesin, tapi saya masih ngantuk soalnya tadi malam habis kerjakan ini kabelnya banyak yang rusak di tikus. Akhirnya saya kerjakan, saya solder dan ulang begitu. Ini kayaknya masuk di mana ini ya, yang ini saya lupa ini masuk di mana kemarin. Nah, kalau ini masuk di mana lagi nih, saya lupa juga ini guys. Nanti saya cek di bukunya. Ini nanti masuk di sini ya, masuk di sini. Ini sudah nih kontak. Tinggal dirakit-rakit. Bodinya nanti mau di repaint silver di belakang, tapi bodi kanannya saya masih cari-cari juga. Cantik dia, belum selesai nih, pokoknya pantengin terus lah. Ini dia untuk rek depan TDR, beda yang belakang tadi sprint. Oke, ini kita jauh-jauhkan ini. Aduh, anjir lah. Halo, pagi ini kita akan lanjut di bagian apa namanya, ini belum isi terakhir ini, knalpot. Ini hari ini saya bakal buka mesin guys. Kiri sudah KW ya, TKD 10 KW. Oke, kita spill yang di bagian kiri dulu. Ini dinamo starter masih ori ya, tapi saya belum cek ini masih berfungsi atau tidak dinamo starternya. Nah, kali ini masih ada kode 3SO nya di print pakai spidol. Dan kiri masih ori ya, semua sini masih ori ya, magnet apa. Tapi saya lihat ini agak goyang sininya. Oh tidak, tadi goyang, sekarang tidak. Yang masalah pertama itu pada saat saya buka ada air di dalam. Nah, ini sampai karat ya. Coba kita
center. Nah ini yang paling parah ini ya, ini kayaknya mau di quarter kayaknya, atau di proses dibilang. Nah syukur ini tensioner masih bagus syukurnya. Nggak tahu ini tensioner ori atau tidak, saya belum cek. Oh ini ori, ada kodenya, ini kodenya. Nah ini ori. Nah, masih bagus, saya cek nih, tidak bunyi ya. Ini nggak tahu ini retakan atau bukan, ini kayaknya bukan, aman ya ini. Tapi ini belum saya buka, saya tidak bawa impact soalnya. Ini masih ori, tapi nggak tahu ini sudah longgar atau tidak. Tapi ini sudah keras ya, sudah keras nih, sudah kaku. Biasanya kalau sudah kaku tuh jelek, mungkin karena pengaruh kena area. Ini piston mau ganti juga nanti, sudah baret atas bawah ini, tapi nanti kita cek lagi guys apakah ini masih ori atau tidak. Nah syukur ini stang piston masih ori ya, ada kode 5TP nya. Nah ini juga kabar buruknya, di dalam itu ada kayak semacam kerak ya, anda tahu ini kena banjir atau bagaimana itu. Itu nah itu kayak karet-karet itu, anda tahu ini kena banjir atau bagaimana guys. Nah, itu banyak kotorannya di dalamnya itu bisa membuat mesin kasar dan lain-lain. Ini kayaknya mau belah mesin nanti sebentar, tapi kita lihat lagi apakah masih bisa tanpa belah mesin. Nah kalau mau belah mesin banyak sekali biayanya guys. Sebelah sini ini belum terbuka ya, belum saya buka. Ini masih ori ya, ini ada kodenya C. Terus tadi di bagian sini ada kode ini. Nah, ini ori ini. Nah ini saya belum buka dalamnya ya, tapi saya rasa ini masih bagus anunya, one way nya. Kemudian ini sudah jelek, ini rumah kampasnya tapi belum terlalu dalam. Ini ori, ada kodenya XCD. Kampas-kampasnya juga masih bagus, tapi ini kancingannya nih tidak tahu ini sudah pernah diganti atau tidak. Coba saya lihat, soalnya gelap tadi. Nggak kelihatan ya. Nah itu lepas ya. Nah itu lepas. Lepaskan kancingannya. Jadi ini kalau ditarik ini, tunggu, dilepas tadi. Itu lepas tuh. Nah itu lepas dia. Kancingannya kurang kuat makanya dia lepas. Oke. Ini karet kayaknya nih. Ini yang di ujung-ujungnya karet. Nggak tahu ini pernah kena banjir atau bagaimana. Nah ini ada kayak bekas-bekas karet kan. Tapi kayaknya cuma sedikit airnya. Nanti kita cek lagi, soalnya ini mesti pakai impact ini. Nah kancingannya juga sudah habis, ini jelek nih kancingannya, jadi nanti ganti ini juga kancingannya. Ini bautnya juga sudah pernah dipahat, ini bukan pakai impact, ini dipukul dari samping ya, semoga tidak melenceng lah. Kalau ini kalau dari bentukan ini kayaknya sudah pernah dipahat juga ini. Syukur stang piston ini masih bagus ya, tidak tergerus. Seal tadi sudah rusak juga, jelek. Nanti dilihatlah kelanjutannya guys. Untuk bagian head belum saya buka semua ya. Yang jelas ini sudah karat ya, nanti mau di skir ulang. Soalnya ini mahal sekali klepnya. Ini bocor ya, nih. Bocor nih. Ada airnya. Bocor. Kotor tuh. Ini belum periksa ya, soalnya belum dibuka semua. Ini saya mau pergi ambil alat-alat dulu ini yang lain. Oke, itu saja sih perkembangannya, guys.
Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat subuh buat kamu yang di darat dan di laut. Oke, hari ini kita mau lanjut proyeknya. Kira-kira apa yang sudah berkembang ya, apa progresnya begitu. Nah, pertama kita ke repaint dulu. Nah, bagian repaint ini tinggal ini aja nih. Nih, terus yang ini tidak di repaint ya, ini kita mau poles biar dia kinclong lagi. Ini juga mau dipoles, semoga masih bisa lah. Ini berkarat di belakangnya, dan ini juga guys, ini beberapa juga ada kemarin. Ini speedometer hanya KW, biasanya nih enggak PNP dia nih. Ini yang lama, ini yang baru. Ini yang sudah dicuci pakai itu apa namanya, pakai Citrum kemarin. Nah, ini resiko kalau besi dicuci Citrum ya, resikonya itu ada karat nih. Jadi yang sudah terlanjur karat pasti muncul karat seperti ini. Ini juga ada karatnya. Ini pernya juga. Ini kemarin ada pipanya ya, tapi sudah dibuka. Tapi ini kotorannya dalam itu susah dibuka. Ini juga bersih. Ini sih bagusnya Citrum, bersih, tapi masih ada kotorannya juga. Ada karat-karatnya sedikit. Nah, ini. Oke, itu saja. Kemudian knalpot juga mau dipoles. Velg belum selesai ya, nggak tahu ini velg kapan. Intinya motor sudah berdiri. Nah, kemarin proyeknya itu saya buka mesin ya, ini sudah terbuka semua. Jadi saya akan spillkan satu-satu apa kira-kira yang diganti. Aduh. Nah, pertama kita beralih di mesin. Untuk mesin crankcase, ini crankcase aman ya, crankcase. Ini kelihatannya belum pernah dibuka karena pertama saya lihat ini bautnya itu masih aman semua. Nah, tidak ada bekas luka kena kunci-kunci nih. Jadi ini nggak tahu saya mau belah atau tidak untuk dibersihkan, tapi saya rasa masih aman semua sih. Ini tidak bengkok ya. Stang masih aman ya, tidak bunyi ya. Ini pokoknya masih aman, ini masih ori juga. Ini TP ini. Lap lagi. Untuk stang piston masih aman ya, tidak ada bengkok guys. Semua sebelah sini tidak bengkok, ini juga tidak bengkok putarannya. Ini tidak bocor, aman. Saya cek. Ini kotornya seperti ini, hitam. Ini hitam ya. Ini mau saya cuci pakai minyak tanah nanti. Kalau misal saya buka ini pasti ya banyak biaya lagi, soalnya ya mau ganti lahar, mau ganti apa. Tapi ini saya lihat masih aman. Kemudian ini kalau ditarik ya, tidak maju mundur ya. Aman. Dudukan bearing ini dalam di crankcase itu aman. Biasanya itu yang cepat kali itu yang ini. Ini ya. Ini aman, semua aman. Agak keras saja motornya. Aman ya, tidak oblak. Tidak ada oblaknya nih. Saya sudah cuci tangan tadi guys. Kita lap dulu nih guys. Untuk masalah di crankcase, pertama bagian dudukan ini aja nih. Nah, ini sudah dol ya, tapi saya sudah perbaiki ulirnya menggunakan ulir 12, tapi kayaknya mau di recoil atau bagaimana nanti. Nah, ini ada baut dol di sini ya. Jadi dol tapi dia patah di dalam, nggak tahu nanti bagaimana mau dikeluarin. Oke, selebihnya itu masih aman semua ya.
masih aman semua ini bagian sini. Kita lanjut di bagian kiri mesin. Jadi kalau untuk kiri mesin itu bagiannya di sini. Pertama kita ke lidah tensioner. Nah, ini lidah tensioner bagian bawah ini masih ori ya, ori ini. Nih 2P2 ada kodenya. Masih coba kita lihat jalurnya. Jalur rantai kecilnya apakah sudah termakan atau bagaimana? Masih bagus sih, tidak terlalu lama. Ini kotor saja. Nah, ini kita lihat ori-nya NOK 2P2 ini. Nah, ini masih bagus ya. Kita lihat jalurnya, jalur rantai kecil. Sebenarnya ini sudah tergurus, tapi ini mahal sekali guys. Kita pakai saja. Kita cek keretakan apakah ada retak. Aman semua ya. Tidak ada retak, tidak ada bekas mau patah itu. Aman semua. Jadi kita masih pakai yang ini. Ini harganya mahal sekali nih, sekitar 160. Cuma satu aja ini. Bagian persenelan kita lihat apakah di sini habis, nanti kita cuci ya. Terus kita lihat ulirnya apakah masih bisa dipakai. Kalau enggak, saya punya ini satu. Saya mau ganti yang ini aja. Nah, ini kotor juga, jadi mau dicuci nantinya. Ini as persenelan ya guys. Nah, ini kopling di dalam ini, di dalam asnya ini, dalam as ini. Ini jarang rusak ya sebenarnya. Ini sebelah luarnya, ini sebelah depannya ya, begini. Ini menghadap keluarnya. Ini masih aman ya ini. Ini namanya gigi starter ini. Masih aman. Ini aja jalur rolling ini mau dibersihkan ini. Ini magnet masih oke. Masih oke ya semua. One way starter masih oke, masih bagus pernya. Tuh. Nah, ini mau dibersihkan saja kotor. Nah, ini bagian pemindah gigi ya, semua ini pelor-pelornya ini kotor saja, mau dibersihkan. Kita lanjut lagi di bagian lain, ini juga jarang rusak ini. Nanti dibersihkan saja. Nah, ini rantai kecilnya ini lumayan mahal ini, 100 apa namanya, 120 kan enggak salah. Nah, ini dia. Oh, ini sudah bukan ori ya nih. Nah, ini mereknya Coho itu bukan orinya. Jadi yang ori itu biasa merek apa saya lupa itu, pokoknya ada nomornya itu. Kalau yang ori ini saya spill deh gambarnya. Ini kita ganti ya. Kalau sudah keriting begini, artinya kalau kita angkat itu seharusnya dia lurus seperti ini, lurus. Tapi kalau kita angkat dia keriting seperti ini, nah keriting seperti ini, nah, berarti itu sudah kaku, sudah jelek. Nah, saya juga memang mau ganti ini, tapi paling yang copotan saya saja, soalnya lumayan mahal, 100 lebih. Bagian juga ini bukan aslinya ya, merek Coho. Nah, ini Coho itu merek biasa ini guys. Jadi teman-teman kalau mau lihat spare part itu ya, kalau saya kan sudah biasa lihat yang asli begitu, karena saya biasa yang beli. Adapun kadang ada penjual itu jual bungkus asli tapi dalamnya tidak asli. Nah, saya juga tahu itu biasa dari bahannya ya begitu. Nah, kayak ini Coho, ini contoh Coho, ini bukan bawaannya nih. Nanti saya spill ya contoh yang asli itu bagaimana. Nah, ini juga jarang rusak ini, kecuali yang di dalamnya ini sudah habis begitu. Jadi yang bagian sini kita mau ganti yang ini satu. Nah, ini kita mau cek lagi di bagian masuk persenelannya, as persenelannya. Kalau misal sudah jelek ini giginya, saya mau ganti nih, tapi yang copotan saja. Oke, kita beralih di bagian head lagi guys. Untuk di bagian head, saya pikir tadi karena ini motor tua ya, jadi bos klepnya itu yang ini pasti kena ini. Tapi ternyata pas saya coba, nah bos klep
Ini kita cek dulu yang bagian ini ya. Oh, X dulu atau bagian buang. Nah, ini tidak oblak ya. Saya pikirnya tadi, oh ini motor tua pasti bos klepnya oblak, tapi ternyata tidak guys ini. Tapi ini kan mesin saya lihat sudah pernah dibuka, takutnya ya sudah pernah diganti bos klepnya. Nah, ini juga masih aman ya. Jadi di bagian head ini tidak ada yang itu, tidak ada yang minus ya, masih aman semua. Ini mau dibersihkan saja ini. Nah, terus ini jarang rusak ya ini, soalnya ini baja, soalnya saya lihat nih. Ini masih bagus ya gigi-giginya ini. Ini juga masih bagus baut-bautnya. Terus cam ini karetnya sudah jelek ya. Ini mau diganti nih. Harganya nih berapa? 20 ribuan ke karetnya nih yang ori ya. Jangan pakai yang KW. Ini ori ya anunya, camnya nih. Lahar juga masih oke. Coba kita cek lahar. Apakah doblak? Oh, masih bagus sekali, masih tidak goyang, tidak gitu. Putaran juga masih bagus. Nah, klep, ini klep saya kurang tahu ini asli atau tidak, soalnya belum dibersihkan ya. Belakang klepnya ini masih itu. Coba kita lihat kelurusannya, tidak bengkok ya, masih aman. Ini tidak bengkok, jadi ini tidak ganti. Ini kita lihat biasa kalau ini bagian ininya aja nih habis karena dia bergesekan sama cam yang ini. Ini bagian ininya. Dia tuh kadang ini yang habis. Nah, bagian ini tengah sini kita cek apakah ada spasi banyak, kita masukkan ini. Oh, mungkin karena tidak masuk, apa namanya, karena kotor saja nih guys. Masih bagus ya. Ini kenapa keras sekali ini. Mungkin karena ada kotoran ya. Nanti kita tes lagi. Per ini jarang rusak ya, kecuali dia sudah karat sekali. Oke, bagian sini ini nanti kita cek soalnya ini kotor. Terus ini kita cek asnya, ini kotor juga ujungnya kayaknya. Masih pakem ya, saya lihat. Ini X, kita lihat ini nanti kita mau bersihkan pakai bor. Kita hilangkan ini kerak-keraknya nih. Jadi kita lihat tidak ada bengkok ya, secara fisik kita lihat melalui mata. Ini masih aman ya. Ini tidak tahu ori atau tidak, nanti kita saya mau kasih keluarkan keraknya nih ya. Terus lihat apakah ada kode di situ. Per tidak karat ya, aman ya. Terus ini jarang rusak ya, tidak pernah rusak ini. Ini seal klep ganti, sudah keras. Ini packing knalpot, bersihkan saja itu. Ini tinggal dibersihkan, dicuci nih. Karet sudah mati ya, jadi ganti. Karet juga ini sudah mati, ganti. Bos aman, karet saja. Nah, ini yang kemarin mau di quarter, ini karet dalam parah ini. Mau di quarter oversize. Terus mana pistonnya tadi ya? Ini bukan aslinya ya kayaknya. Packing. Ini juga saringan oli rusak. Sudah ini robek dia. Robek, ganti ini nanti. Ini pen piston. Tadi macet dia nih. Macet di yang hitam-hitamnya di garis. Nih. Nanti kita mau lihat pistonnya nih oversize berapa buat sana pistonnya. Kita mau lihat nih standar atau ori. Biasa kalau ori itu ada film di dalamnya atau kodenya di dalam sini. Tapi ini kan tertutup itu kotoran. Jadi kita bersihkan guys. Ini nggak tahu ini kalau oversize 50 ada biasa 50 di sini atau 100, kita belum tahu. Jadi kalau ini masih standar, ini sih bisa diganti nih gelas pipa boringnya nih bisa diganti nih. Jadi caranya bawa ke tukang bubut terus dipres. Nah, ini di sini ada karet ya.
Tapi ini saya lihat karetnya sudah penyok ini, nanti ganti karet ini jarang sekali ada yang punya karet seperti ini. Jadi ini yang melindungi dari kebocoran juga. Tapi di motor-motor Z1 sekarang itu robot tidak ada karet-karet seperti ini. Dinamo starter belum saya cek ya, apakah ini masih berputar atau tidak. Saya belum tes langsung di aki ya, apakah masih muter atau tidak ini aki. Oke, kita beralih ke mesin sebelahnya. Nah, ini bagian kanan mesin ya guys. Nah, ini masih ori ya, dia pakai 1D ya guys. Ini pakai punya Z1 ternyata ini. Coba kita cek. Sudah bolong-bolong dia ini guys ini. Nah, ini juga. Jadi ini sudah pernah ganti kampas kopling ternyata. Kampas ganda. Tapi dia pakai yang bukan. Ini dia. 1D ya, punya Z1 ini. Nah, ini juga kayaknya punya Z1 ini. Kita lihat apakah masih aman. Ini sebenarnya sudah dalam sih, harus ganti, tapi ya ini lumayan mahal juga nih besinya, sekitar 300 yang loncengnya nih. Ini kita bersihkan ya, ini bagian pemindah giginya, ini bautnya juga. Nah, ini ciri-ciri baut yang tidak yang dipukul pakai pahat ini penyok di sampingnya, ini juga penyok hancur. Ini pasti dibuka pakai pahat ya, pakai besi dipukul dari samping pak. Nah, itu resiko sekali kalau dipukul seperti itu. Nah, kalau saya pakai impact guys, impact lebih aman pakai impact. Ini mau dibersihkan saja, ini pompa oli juga mau dibersihkan. Nanti kita lihat apakah pompa oli ini masih bekerja secara normal atau tidak. Ini juga nanti mau dibelikan packing olinya. Ini juga masih aman. Ini pompa oli kita bersihkan, tapi biasa banyak kotoran dalam sini, kita mau ganti saja atau bersihkan nanti dilihat. Nah, giginya masih bagus ya, gear pompa oli ini mau diganti. Kancingan baut yang ini mau diganti, nih sudah patah ya, ini 2. Ini plat gesek bawah ini yang besar masih aman sih, saya lihat masih tebal. Ini nggak tahu ini masih rata atau tidak. Nah, ini habis ya, tapi tidak terlalu dalam habisnya. Nah, ini juga nih sudah pernah dibuka ya, nanti kita pindah balik. Nih goyang dia, goyang bautnya, penguncinya. Nah, itu ini sudah pernah ganti karet ya, ini ada tanda bisa dia goyang. Nah, itu terlepasnya kurang rapat. Oke, itu saja dulu, saya mau istirahat lagi, nanti kita pikirkan lagi. Kayaknya saya mau cuci-cuci dulu atau mau repaint, nanti kita lihat. Ini juga saya sudah bongkar kemarin, ini punya Jupiter set Burhan, ini Z1. Ini saya mau bersihkan juga nanti. Oke, itu saja dulu guys, masih panjang perjalanan.